Pre-Hospital Management of Stroke. Next. Ini adalah nama-nama dari anggota kami. Pertama-tama, saya Kadek Prastiti Surapatiwi dengan NIM 3 terakhir 036 akan menjelaskan tentang latar belakang dari student project kami. Jadi seperti diketahui, stroke masih menjadi penyakit yang menyebabkan mortalitas dan morbiditas tertinggi di dunia dan merupakan salah satu emergensi medis di Indonesia. Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Kesehatan Indonesia pada tahun 2013, terdapat sekitar 1.200.000-an orang yang mengalami stroke dan 2 juta orang lainnya memiliki gejala stroke tetapi dikatakan tidak pernah kontrol atau dibawa ke tenaga kesehatan sebelumnya. Tujuan utama dari penata laksanaan stroke ini sendiri adalah untuk menurunkan angka mortalitas dan morbiditasnya. Dan terdapat 2 konsep atau visi untuk mencapai tujuan itu, yaitu time is brain dan golden period. Arti dari konsep ini adalah pengenalan awal mengenai tanda dan gejala dari stroke sangatlah penting. Oleh karena itu, manajemen pasien stroke sebelum dibawa ke rumah sakit atau biasa disebut dengan pre-hospital management of stroke perlu dicermati dengan baik. Namun pada kenyataannya di Indonesia sendiri sekitar 83% kasus stroke dilaporkan mendapatkan penanganan yang lambat. Oleh karena itu, student project ini dibuat dengan tujuan agar kami sebagai mahasiswa kedokteran nantinya dapat memahami lebih lanjut mengenai pre-hospital management of stroke dan nantinya diharapkan dapat membantu para dokter untuk menyebarkan informasi ke lingkungan kami sekitar mengenai hal ini. Next. Baik, perkenalkan, saya Gizela Maridus Menjaga Tahu dengan NIM Digi terakhir 075. Di sini saya akan mempresentasikan bagian definisi dari stroke. Stroke adalah kelainan fungsi otak yang terjadi secara tiba-tiba dengan gejala klinis vokal atau global yang berlangsung lebih dari 24 jam tanpa tanda-tanda penyebab non-vaskuler. Ada juga tanda-tanda antara lain seperti perdarahan subarachnoid, perdarahan intracerebral, iskemia atau infark cerebral. Stroke terjadi ketika pembuluh darah di otak tersumbat atau pecah. Hal ini dapat menyebabkan otak tidak mendapatkan darah pembawa oksigen yang mengakibatkan kematian sel atau jaringan otak. Next. Baik, perkenalkan nama saya Wilson Wijaya dengan 3 digit terakhir 174. Jadi epidemiologi dari stroke, secara dunia, stroke merupakan penyakit kedua tertinggi yang menyebabkan kejadian meninggal dunia. Nah, jadi untuk secara mortalitasnya per tahun, secara dunia itu terdapat kasus sekitar 5,5 juta kasus per tahun. Jika kita fokuskan pada Indonesia, di Yogyakarta, berdasarkan populasi dibagi berdasarkan umur, di atas 70 tahun merupakan kasus dengan umur tertinggi kasus dari stroke. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, lebih cenderung ke arah perempuan untuk lebih rentan mengalami stroke. Dan juga berdasarkan prevalensinya, populasi dengan umur sekitar 50-59 tahun memiliki prevalensi paling tinggi yaitu 174,12 per 100.000 kasus. Kemudian jika dilihat dari Asia, pada tahun 2010 Asia memiliki mortalitas yang lumayan tinggi, di mana paling tinggi terdapat di Mongolia, dan yang kedua tertinggi yaitu negara kita, yaitu Indonesia. Dan yang paling rendah terdapat di Jepang. Dan menurut WHO di tahun 2012, bawah di Indonesia, stroke sendiri telah membunuh sekitar 328.500 orang yang berkontribusi pada 21,2% jumlah kematian di tahun 2012. Kesehatan Karnia dengan 3 digit yang terakhir 106. Baik, klasifikasi stroke dibagi dua, yaitu hemorrhagic dan non-hemorrhagic. Non-hemorrhagic sendiri dibagi lagi menjadi dua berdasarkan manifestasi klinis dan berdasarkan kausa. Next. Pengertian yang pertama kita akan membahas TIA atau Transient Ischemic Attack. Pengertian TIA menurut AHA yang terbaru adalah serangan iskemik transient, episode disfungsi neurologis sementara yang disebabkan oleh otak lokal, sumsum tulang belakang atau iskemia retina tanpa infark akut, yaitu dengan kriteria jaringan atau tissue based. Skor ABCD2 dikembangkan untuk aturan keputusan klinis untuk dinilai dalam pengaturan spesialis risiko stroke pada pasien dengan dugaan TIA untuk perawatan segera. Rekomendasi diagnostiknya MRI kurang dari 24 jam onset, dan imaging pembuluh serviks non-invasif dan imaging pembuluh intrakranial non-invasif, lalu ada EKG dan juga rutin blood test. Next. Perkenalkan dok, nama saya Adrian Wirianta Gorinta dengan 3 digit dan NIM terakhir 005. Selanjutnya ada progresif dan complete stroke.
Perbedaan dari kedua jenis stroke ini adalah di mana pada progressive stroke itu masih ada menunjukkan tanda-tanda perkembangan atau perburukan dari stroke-nya. Sementara pada complex stroke tidak ada. Untuk menentukan apakah sebuah mengevaluasi selama 18 sampai 24 jam. Sementara untuk vertebrovascular system itu lebih lama lagi, yakni 72 jam. Next. Baik, jadi perkenalkan nama saya Putu Nandika Tungga dengan 3 digit NIM terakhir 072. Jadi berdasarkan kausanya, stroke ada 2 macam, yaitu embolic stroke dan thrombotic stroke. Jadi embolic stroke disebabkan oleh pembentukan embolus yang dapat terjadi pada bagian tubuh apapun, tetapi paling sering terjadi pada jantung. Thrombotic stroke disebabkan oleh trombus yang terbentuk dengan sendirinya secara langsung dalam pembuluh darah di otak dan pada akhirnya dapat menyumbat pembuluh darah di otak. Next. Dari manifestasi klinisnya, pada embolic stroke umumnya terdapat riwayat atrial fibrillations atau gangguan pada jantung, sedangkan pada thrombotic stroke tidak ada. Yang kedua, embolic stroke berlangsung lebih cepat dan tiba-tiba, sedangkan thrombotic stroke berlangsung secara perlahan-lahan. Kemudian embolic stroke lebih sering terjadi penyumbatan pada pembuluh darah besar, sedangkan pada thrombotic stroke lebih sering terjadi penyumbatan arteri kecil. Embolic stroke lebih sering menimbulkan manifestasi klinis berupa pola stroke multifokal yang bersifat bilateral dengan gejala lainnya berupa defisit visual dan lain-lain. Kemudian thrombotic stroke lebih sering menimbulkan gejala sensorik dan motorik yang lebih mirip dengan gejala klasik stroke pada umumnya. Next. Nama saya Nimade Ayudya Santi dengan 3 digit terakhir 95. Untuk hemorrhagic stroke sendiri, ada 3 penyebabnya, diantaranya yaitu perdarahan intracerebral, perdarahan subarachnoid, dan subdural hematoma. Next. Untuk intracerebral hemorrhage sendiri merupakan perdarahan intrakranial yang disebabkan adanya ruptur atau pecahnya arteri di parenkima otak yang membentuk suatu hematoma ataupun lokal edem. Untuk lokasinya yaitu di putamen, basa ganglia, kapsula interna, kemudian batang otak, serta cerebellum. Untuk etiologinya sendiri disebabkan adanya riwayat hipertensi kronik, penggunaan antikoagulan agen, peminum alkohol, perokok, dan adanya kondisi amyloid angiopati. Untuk gejala klinis yang ditimbulkan yaitu stroke-like symptoms, kemudian kejang, sakit kepala, muntah, serta penurunan kesadaran. Next. Untuk perdarahan subarachnoid merupakan perdarahan yang terjadi di ruang subarachnoid yang disebabkan ruptur atau pecahnya aneurisma intrakranial ataupun bisa juga disebabkan adanya arteri vena malformasi. Untuk gejala klinis yang ditimbulkan yaitu sakit kepala yang tiba-tiba dan berat, kemudian penurunan kesadaran, fotofobia, penglihatan yang ganda dan buram, muntah, kejang, dan pada kasus perdarahan yang berat dapat menimbulkan hemiparesis atau cranial nerve palsy, khususnya nerve yang ketiga atau oculomotor, dan nerve yang keenam atau abducens. Next. Subdural hematoma merupakan terbentuknya suatu akumulasi darah di bagian subdural space yang disebabkan adanya perdarahan vena, di mana dapat menimbulkan terjadinya cerebral edem, kemudian meningkatkan tekanan intrakranial dan berujung pada ischemic injury. Hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya herniasi otak yang dapat menekan saraf-saraf di cerebral. Gejala yang ditimbulkan yaitu sakit kepala yang persisten, disorientasi, gangguan memori, hemiparesis, dan koma. Next. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pre-hospital management, yaitu detection, mengenai stroke dan TIA. Dari detection, masyarakat itu penting sekali untuk mengenali tanda dan reaksi darurat dari stroke, karena 90% keluhan pertama pasien itu terjadi di luar rumah sakit. Idealnya, pasien stroke harus menerima pengobatan dalam waktu 3 jam sejak gejala pertama dikenali. Maka dari itu, penanganan ini dikenal sebagai time is brain atau golden period. Karena penting untuk melakukan penanganan dengan cepat, maka kita perlu mengenali tanda umum yang terjadi pada pasien stroke, yaitu kelemahan mendadak pada wajah, lengan atau tungkai di satu sisi tubuh, mati rasa pada wajah, lengan atau tungkai di satu sisi tubuh, kesulitan berbicara atau memahami pembicaraan, kesulitan melihat dengan kedua mata atau salah satu mata, kesulitan berjalan, pusing berputar, kehilangan keseimbangan, dan juga sakit kepala berat yang tiba-tiba terjadi tanpa adanya penyebab yang jelas dan kehilangan kesadaran atau pingsan. Next. Perkenalkan dok, saya Hilary Skarlingblum dengan 3 digit yang terakhir 178. Untuk pre-hospital management berikutnya ada FAST test. FAST test ini merupakan akronim
akronim yang diciptakan dan telah disosialisasikan kepada masyarakat umum maupun kepada tenaga medis untuk mengenali tanda-tanda stroke yang terdiri dari 4 huruf. Untuk huruf pertama adalah huruf F yang berarti face. Kita harus mengecek apakah terjadi facial drooping atau kelemahan otot pada wajah pasien. Kedua adalah arms, kita harus melihat apakah terjadi kelemahan pada otot tangan, yaitu kiri dan kanan. Ketiga huruf S yaitu speech untuk mengetahui apakah pasien mengalami kesulitan berbicara atau orang terdekat pasien tidak dapat memahami walaupun pasien mencoba untuk berbicara. Yang terakhir adalah time untuk mengingatkan bahwa waktu sangat penting dan harus segera menghubungi ambulans maupun emergency call terdekat. Untuk sensitivity range-nya sendiri, menurut sebuah studi ada di rentang 79 hingga 97% dan spesifisitasnya ada di angka 13 hingga 88%. Selanjutnya, untuk utilitasnya sendiri, dalam sebuah studi, paramedik yang diajarkan untuk menggunakan fast test dapat mengenali stroke sebanyak 94%, sedangkan tenaga medis yang tidak menggunakan fast test hanya 78%. Selain itu, ada juga jeda waktu pendek dari gejala stroke dikenali hingga mendapatkan medical review pada tenaga medis yang tidak menggunakan fast test, yaitu 15 menit, 31 menit, sedangkan pada tenaga medis yang menggunakan fast test 15 menit. Yang terakhir adalah shorter time untuk pengenalan gejala stroke hingga mendapatkan CT scanning pada pasien, yaitu 94 menit hingga 145 menit. Kedua angka ini dirasa signifikan. Selain itu, dengan utilitas demikian, ada beberapa limitasi dari penggunaan fast test ini sendiri, yaitu sebesar 14,1% pasien tidak mengalami tanda-tanda yang berada di kata fast tersebut. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah pengiriman pasien. Jadi, jika seorang dicurigai mengalami stroke dari tanda yang nampak dan juga hasil tes FAST yang positif yang bisa dilakukan oleh non-medis, kemudian segeralah panggil ambulan gawat darurat. Kemudian staf yang berada di pusat pertolongan akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada penelpon. Apakah pasien mengalami gejala dan tanda stroke seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Kemudian akan ditanyakan onset gejala. Waktu yang disampaikan harus tepat. Kemudian apakah pasien sadar? Jika tidak, maka memerlukan pelayanan ambulans segera dengan dokter gawat darurat. Jika sadar, maka memerlukan pelayanan ambulans segera dan apakah dokter diperlukan atau tidak itu ditentukan oleh layanan pertolongan. Dan juga jika pasien mengalami salah satu dari keadaan sebagai berikut seperti akut paralisis, gangguan bicara, gangguan visual, sakit kepala akut dan berat, hemi atau unilateral gangguan sensoris atau vertigo, apakah dokter diperlukan atau tidak, itu ditentukan oleh layanan pertolongan. Next. Baik, selanjutnya staf ambulan kemudian akan melakukan, yaitu yang pertama, mengamankan dan menstabilkan fungsi vital, yaitu sesuai ABC, dan bisa juga dilakukan pengukuran saturasi oksigen kapiler dan melakukan blood sugar quick test. Kemudian melakukan history taking dari apa yang disampaikan pasien dan teman pasien yang mendampingi. Jika onsetnya kurang dari 6 jam, maka masih bisa diberikan trombolisis. Kemudian tanya perkembangan simptom, apakah mengalami perbaikan, pemburukan, atau stabil. Kemudian riwayat penyakit sebelumnya 3 bulan ke belakang, seperti terutama riwayat pembedahan. Contaminant medication, terutama obat antikoagulan atau antiplatelet agregasi. Kemudian selanjutnya catat nomor telepon pasien atau teman yang mendampingi. Kemudian bisa dilakukan fast test seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Next. Jika fast test positif, kemudian menelpon personel di pusat ambulan di rumah sakit, yang kemudian personel tersebut akan menelpon staf yang berada di emergency room untuk menyediakan tempat untuk perawatan pasien selanjutnya. Next. Kemudian emergency treatment yang bisa dilakukan di lokasi adalah memasang peripheral venous catheter pada lengan yang tidak mengalami paresis. Kemudian upper body elevation. Kemudian jika hipoksemia, berikan 4 liter per menit nasal oksigen sampai mencapai target lebih dari 95%. Para pasien COPD tidak diberikan oksigen. Kemudian pada pasien yang terjadi pendarahan intrakranial atau trombosis yang diberikan antitrombotik. Berikan antihipertensi pada pasien yang memiliki tekanan darah sistol lebih dari 220 mmHg
dan diastol lebih dari 120 mmHg. Nitrat sublingual calcium channel blocker of the nifedipine type sublingual atau intravena itu dihindari pada pasien yang mengalami stroke. Jika terjadi hipotensi, tekanan darah sistol kurang dari sama dengan 120 mmHg tanpa ada tanda heart failure, berikan 500 ml electrolyte solution atau NaCl 0,9% secara intravena. Jika terjadi hipoglikemia, yaitu blood glucose-nya kurang dari 60 mg per dl, berikan 30 ml glukos 20% sampai 40% intravena. Jika hiperglikemi, maka diberikan glukos free fluid intake. Jika terdapat komplikasi atau underlying disease, penanganan berdasarkan tingkat keparahan dari pasien. Next. Perkenalkan, saya Jessica Rosalinda dengan 3 JDIM Sakit 84 dan saya akan menjelaskan mengenai emergency medical service untuk acute stroke yang akan dilakukan saat ambulan dan juga oleh petugas medis. Jadi begitu petugas medis sudah sampai pada tempat, maka ia akan melakukan observasi vital signs dan juga melakukan ABC dan kemudian juga melakukan wawancara dan juga mencatat nomor telepon dari kerabat ataupun ada teman. Kemudian melakukan physical exam dan juga obtain blood glucose-nya. Terus kemudian dilihat apakah ada stroke, curiga stroke atau tidak. Apabila tidak, maka lakukan tata laksana sesuai penyakit yang dicurigai. Apabila curigai stroke, maka lanjutkan dengan stroke protokol. Yang pertama adalah untuk mengetahui sejak kapan ia mengalami gejala-gejala yang sudah disebutkan oleh teman saya sebelumnya, dan kemudian selain itu melakukan pemeriksaan apakah ada curigaan untuk large vessel occlusion atau tidak. Apabila tidak ada curiga itu, maka kemudian langsung transfer kepada rumah sakit yang bisa menangani stroke seperti ASRH, PSC, TSC, atau CSC. Dan juga untuk mengabari rumah sakit yang terlebih dahulu. Apabila dicuriga LVO, kemudian dilihat apakah gejalanya sudah muncul kurang dari 24 jam atau tidak. Apabila tidak, maka lanjutkan dengan langkah yang sebelumnya. Apabila kurang dari 24 jam, maka kemudian kita menilai apakah pasien tersebut bisa mengalami dikasih pengobatan trombolitik atau tidak. Apabila tidak, maka lakukan langkah sebelumnya. Apabila bisa, maka kita lihat terlebih dahulu apakah pasien bisa ditransport kepada suatu tempat untuk yang bisa menangani stroke kurang dari 30 menit dari pertama kali IMS sudah datang. Apabila tidak bisa, maka lanjutkan untuk pengiriman pasien kepada tempat stroke atau hospital yang bisa menangani stroke yang lokasinya berjarak 30 menit, dan kemudian juga memberitahu rumah sakitnya terlebih dahulu bahwa akan ada pasien stroke. Apabila memang kurang dari 30 menit bisa dirujuk, maka kemudian langsung transfer ke tempat stroke tersebut dan juga mengabari rumah sakit terlebih dahulu. Next. Baik, perkenalkan nama saya Mark Kevin Evian dengan 3 digit NIM terakhir 129. Sekarang saya akan menyimpulkan. Stroke sendiri merupakan penyakit akut yang datangnya bisa tiba-tiba namun mematikan. Epidemiologinya di dunia setiap tahunnya stroke ini menyebabkan 5,5 juta kematian. Dan stroke sendiri bisa diklasifikasikan menjadi 2 bagian besar, yaitu stroke hemorrhagic dan non-hemorrhagic dengan klasifikasi spesifik yang sudah dijelaskan pada bagian awal. Next. Baik, dari SGD kami sudah menyimpulkan bahwa ada 4 pre-hospital management yang perlu dilakukan untuk mencegah kematian pada stroke. Yang pertama adalah kita harus mendeteksi dan prevensi. Saksi atau penolong perlu mengidentifikasi 6 manifestasi klinis daripada stroke dan mencegah kejadian stroke. Apabila 6 manifestasi klinis teridentifikasi, maka penolong wajib menelpon pusat darurat medis terdekat. Dan apabila manifestasi berat terjadi, langkah kedua bisa dilakukan, yaitu mengecek kesadaran daripada pasien. Gunakan metode FAST apabila ada manifestasi klinis pada face dan arm dan speech, maka perlu diingat time menjadi sesuatu yang sangat esensial dan penolong wajib menelpon pusat darurat medis dengan segera. Langkah ketiga adalah saat menelpon pusat darurat medis. Apabila kebutuhan dokter diindikasikan, penolong wajib mengikuti instruksi yang dijelaskan oleh operator dari pusat darurat medis. Akan lebih baik apabila penolong bisa memposisikan kepala korban lebih tinggi daripada tubuh agar aliran darah kembali ke jantung tetap terjaga sambil mengobservasi jalan nafas, pernapasan pasien, dan sirkulasi yang dicek dengan mengobservasi dan mengamati bagian dada dan kemudian denyut nadi. Langkah keempat adalah untuk saksi memberi informasi yang cepat dan tepat mengenai pasien saat petugas atau ambulans datang. Untuk penolong medis berupa dokter ataupun perawat wajib melakukan anamnesis terkait stroke dan penanganan sesuai dengan AHA Severity Based Stroke Algorithm.
Perlu diketahui bahwa maksimal pelaksanaan awal dan anamnesis adalah 15 dan pasien harus berada di rumah sakit dalam waktu 30 menit setelah ambulans datang.